Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas 1B tentang isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mengapa isu ASN ini penting? Karena Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan kementerian baru, sehingga masih di dalam masa transisi pada tata kelolanya, baik dari penataan organisasinya, SDN maupun sistem kerjanya. Maka di sini saya melihat apa saja sih isu pada manajemen ASN dan Smart ASN yang ada pada kementerian ini. Isu pertama adalah soal penataan organisasi dan distribusi SDM. Berhubung kementerian ini adalah kementerian baru, maka pembagian tugas dan penempatan pegawainya pun harus jelas dan didasarkan tupoksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bila mana penataan yang kurang maksimal, maka tentunya dapat terjadi tumpang tindih serta output pelayanan terhadap masyarakat yang masih lambat. Kedua, isu tentang sistem merit dan manajemen talenta yang belum merata. Isu kedua ini identik dengan penempatan ASN yang mana harus sesuai dengan kompetensi yang didalami. Pegawai yang ditempatkan pada dasarnya harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Bila mana kemampuan dan keahlian tidak sesuai dengan kompetensi yang ditempatkan, maka pekerjaan yang dikerjakan kurang efektif dan hasil kerjanya tidak optimal. Isu ketiga tentang penataan status pegawai dan gap kompetensi. Pada dasarnya, ASN harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja, target, dan pola koordinasi yang baru. Bila mana di dalam proses adaptasi ini berjalan lambat, maka dapat berdampak pada kerjasama tim dan kinerja organisasi yang bisa terganggu. Dari segi Smart ASN, segi Smart ASN pada isu pertama adalah literasi digital yang belum merata. Hal ini dapat dilihat dari pegawainya yang belum terbiasa menggunakan teknologi secara maksimal. Isu kedua adalah integrasi sistem dan data. Karena kementerian ini baru, maka data dan sistem kerja harus dilakukan secara efektif, cepat, dan efisien. Jika risiko ini dibiarkan, tentu akan berdampak terhadap pelayanan-pelayanan yang identik dengan tupoksi di kementerian ini. Yang pertama, yang misalnya layanan paspor, kemudian pimpinan sulit memantau proses kinerja yang ada di UPT, lapas, baik rutan, dan tentunya kepercayaan publik yang menurun. Isu ketiga adalah pemanfaatan teknologi untuk membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Bila mana penggunaan teknologi ini tidak bisa dilakukan, maka akan berdampak terhadap penataan organisasi, kemudian sistem merit pada pegawai, dan tentunya akan mengganggu kinerja organisasi. Dari kesimpulan ini, yang perlu saya tekankan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian baru yang mana perlu dilakukan tata kelola yang baik, yang mengedepankan manajemen ASN dan Smart ASN yang baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.